Oke, pada materi kali ini kita akan melanjutkan ke materi tentang C++ Object Oriented Programming atau biasa disingkat dengan OOP. Nah, Object Oriented to Programming dalam C atau C++ ini memegang peranan penting karena ini memiliki fungsi dan manfaat yang luar biasa dibandingkan dengan bahasa program yang lainnya. Biasanya kalau kita menggunakan program dari awal sampai akhir kemarin, program yang kita tulis itu bersifat prosedural ya, artinya setiap program dan fungsi yang kita buat itu akan selalu kita panggil kapan kita membutuhkan, sehingga ada kalanya program itu akan menjadi luar biasa panjang, mungkin ada di satu saat fungsi itu harus kita panggil berulang-ulang untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan fungsinya. Nah, sementara dengan adanya object oriented programming ini ya, yang diawali dengan kelas hari ini ya, kelas programming ya, bukan kelas kita maksudnya tapi kelas programming, kita akan bisa membuat sebuah objek yang mana di dalam objek tersebut kita bisa isikan data, variabel atau fungsi. Nah, ini akan sedikit berbeda dengan proses programming yang bersifat prosedural. Ketika kita memiliki sebuah objek, maka kita dengan leluasa bisa meng-create objek 1, 2, dan lainnya tanpa harus membuat program lagi, tanpa harus menulis kode programnya lagi. Ini berbeda dengan yang procedural programming tadi. Nah, untuk menyederhanakan penjelasan ya, ada beberapa kelebihan utama yang dimiliki oleh object oriented programming yang dimiliki oleh C atau C++. Yang pertama adalah object oriented programming itu cepat dan mudah dieksekusi oleh mesinnya atau CPU-nya. Yang kedua adalah OOP Object Oriented Programming itu bisa memberikan sintak yang sangat mudah dipahami oleh orang yang membuat program, orang yang menggunakan program, atau mempermudah ketika program itu didevelop. Berbeda dengan yang sebelumnya. Nanti Anda akan lihat sendiri. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi ya, dengan object oriented programming ini ya, kita akan memiliki sebuah objek yang mana ketika kita sudah memiliki objek yang pertama, kita bisa membuat objek-objek lainnya tanpa harus membuat membuat ulang kode program tersebut ya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi reusable. Jadi dengan OOP tersebut, objek-objek tersebut bisa kita jadikan satu, kemudian kita jadikan sebuah objek besar. Ilustrasi yang sangat sederhana ini bisa Anda lihat di sini apa implementasi dari OOP itu sendiri. OOP di sini kita akan masuk ke materi OOP yang pertama, yakni kelas ya. Nah, contohnya ya, kita memiliki kelas atau OOP kelas bernama buah contohnya. Nah, di dalam buah tersebut kita memiliki contoh buah pertama namanya apple, buah pertamanya banana, ya banana namanya mangga, contohnya seperti itu. Nah, ketika kita ingin procedural programming biasanya kalau tanpa kita membuat kelas, maka kita harus menulis program yang berkaitan dengan apple. Apple warnanya apa, ya kan? Ukurannya berapa, contohnya seperti itu. Ketika kita ingin membuat program tentang banana lagi, maka kita harus menulis ulang lagi sifatnya banana seperti apa, banana itu seperti apa, dan seterusnya, sehingga setiap kali kita menemukan objek baru, maka kita harus menulis programnya berulang lagi secara prosedur seperti itu. Nah, dengan menggunakan kelas, maka kita bisa membuat kelas yang bernama buah-buahan contohnya. Dengan hanya membuat kelas bernama buah-buahan, maka kita bisa meng-create buah apapun yang kita inginkan, Mas.
Kita ingin membuat buah apel saja, banana, mango, atau mungkin ratusan buah yang lainnya tanpa harus membuat programnya, program dari karakter atau ciri dari masing-masing buah tersebut secara sendiri-sendiri, itu tidak harus. Yang tadi kita katakan reusable tadi. Contoh yang lainnya adalah contohnya ketika kita ingin mendefinisikan sebuah mobil ya, kendaraannya. Ya, mobil itu sama ya. Kita membuat mobil, mau mobilnya merek A, B, C, D, Volvo, Audi, Toyota, Honda, segala macam, asalkan kita sudah punya kelas mobil, maka jenis mobil apapun bisa kita definisikan dengan cara mudah tanpa harus menulis ulang masing-masing jenis mobil tersebut. Nah, biasanya kalau kelas ini diimplementasikan atau dialihbahasakan, kalau saya sendiri sih ini ya, saya lebih suka mengatakan kelas ini seperti cetakan, Mas. Jadi ketika kita sudah punya cetakan semama cetakannya, maka apapun warna, bentuk segala macam ini bisa kita buat dengan cetakan tersebut, sehingga dengan sifat seperti inilah object oriented programming itu bisa sangat membantu kita ketika ingin membangun sebuah program. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi dari konsep seperti ini, contohnya ketika kita berbicara tentang mobil contohnya, maka kita bisa mengetahui ada beberapa vendor, ya ada beberapa pabrikan, Volvo, Audi, Toyota, dan yang lainnya. Namun dari contoh tersebut, dari ilustrasi tersebut, bahwa setiap objek itu akan memiliki yang namanya atribut dan methods. Apa itu atribut dan methods ya? Contohnya atribut itu bahwa mobil itu punya beratnya berapa, warnanya apa, kan gitu ya. Contohnya spesifikasi seperti apa, itu dinamakan dengan atribut. Selain itu, objek itu juga memiliki yang namanya method. Apa itu tadi method? Method itu adalah bahwa mobil itu bisa kita kendalikan, bisa kita sopiri ya, bisa kita rem ya kan, bisa kita pedal gas ya, bisa kita kunci dan bisa kita apapun ya. Jadi yang atribut ini cenderung ke parameter atau properties yang dimiliki oleh mobil ya, spesifikasi atau ya ciri-ciri yang dimiliki oleh mobil, sedangkan methods ini adalah apa yang bisa dilakukan oleh mobil jenis tersebut. Contohnya mobil Volvo dan mobil Honda akan berbeda, ya kan? Baik atribut maupun apa kemampuan atau apa yang bisa dikerjakan oleh masing-masing manufaktur tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita memahami konsep dasar dari sebuah objek ya, object oriented programming ya atau OOP, dalam hal ini adalah kelas, maka sekarang kita akan mencoba bagaimana caranya kita bisa membuat kelas. Ya, cara untuk membuat kelas sangat sederhana di dalam bahasa C++ ya. Kita akan memulai menggunakan kata kunci kelas ya, kemudian spasi, kemudian diikuti dengan nama kelas yang ingin kita bangun. Contohnya kalau tadi car, bahkan di sini akan kita tulis car. Diikuti oleh kurung karal buka sampai dengan kurung karal tutup. Jangan sampai lupa ada semicolonnya di sini. Kemudian kita akan menambahkan kata kunci public untuk yang paling sederhana dulu, public titik 2 ya, diikuti dengan variabel ya, variabel integer my name contohnya, string my string. Ini yang dikatakan tadi atribut tadi Mas, contohnya car ya, sama mobil gitu ya. Kelas mobil ya, integer contohnya, string contohnya warnanya apa, merah, biru segala macam ya, string warna kan gitu ya. Kemudian contohnya apalagi selain warna, mungkin cc ya, integer cc-nya ada berapa, atau float cc-nya ada berapa saja kan gitu. Jadi masing-masing mobil memiliki beberapa atribut, contohnya seperti itu. Method sebentar ya, nanti kita bahas. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mendefinisikan membuat kelas ya,
maka untuk kita bisa menggunakan kelas tersebut, jadi ini kita hanya deklarasikan tadi, belum kita gunakan, kita hanya membuatnya saja, tapi belum kita pergunakan. Artinya kita sudah membuat cetakannya, tapi kita belum mencetak lah. Contohnya seperti itu. Kalau Anda bayangkan kita mencetak roti gitu, maka kita sudah punya cetakan rotinya kan gitu ya, tapi kita belum menggunakan cetakan tersebut. Nah, caranya bagaimana menggunakan cetakan atau menggunakan kelas? Caranya adalah kita akan menulis nama kelas yang kita buat tadi, contohnya my class, kita tulis ini, kemudian kita berikan spasi my object. Ini adalah yang tadi ya. Contohnya kalau kita membuat mobil kan gitu. Ini mobil, satu mobil apa? Volvo contohnya. Kemudian my class lagi, kemudian mobil Honda, mobil Toyota titik dua, nah, seperti itu. Maka disinilah kita sedang mencetak objeknya. Nah, setelah kita mencetak objeknya, maka objek tersebut sudah ada, sudah tercipta, baru kita berikan atribut, ya kan? Contohnya atributnya apa? My name sesuai dengan parameter atau atribut yang dimiliki tadi, ya kan? Sesuai variabel yang kita definisikan tadi. Contohnya kalau ini mobil, maka ini semua ini Volvo, warnanya apa, kan gitu ya? Volvo terbitan tahun berapa dan yang lainnya. Kemudian tentu saja kita bisa menceotkan atribut tersebut sehingga kita bisa melihat output dari program tersebut, melihat isi dari variabel atribut yang sudah kita buat. Seperti ini ya cara untuk mengakses datanya. Jadi di sini sekali lagi kita sudah berhasil membuat cetakan atau kita sudah membuat objeknya, membuat kelasnya. Kemudian setelah itu kita membuat objeknya. Setelah kita membuat objek dari kelas tersebut, kita isikan atributnya dan kita akses isinya seperti itu. Nah, contoh yang lebih realistis mungkin sesuai dengan slide sebelumnya tadi, contohnya kita akan membuat kelas yang namanya mobil. Ya, mobil itu punya brandnya apa, ya, modelnya model seperti apa, diterbitkan atau difabrikasi tahun berapa, seperti itu. Nah, contohnya di sini kita akan membuat car, ya, car objek yang pertama. Contohnya car Volvo, car objek yang pertama. Car objek pertama brandnya apa? BMW. Modelnya apa? X5, tahunnya berapa? Seperti ini. Kemudian kita akan membuat objek yang kedua. Ini objek yang pertama, ini objek yang kedua. Jadi ini adalah mobil yang pertama, jenis yang mobil pertama, ini jenis mobil yang kedua. Selanjutnya kita bisa memprint out-nya. Caranya seperti ini, jelas sekali. Ya. Nah, sama seperti contoh yang kita buat tadi ya, ketika kita memiliki sebuah kelas, kemudian kita bisa meng-create objek dari kelas tersebut, maka kita juga memiliki method yang bisa kita implementasikan pada kelas tersebut. Bagaimana caranya? Sekarang contohnya kalau method tadi kan mobil itu bisa melakukan apa kan gitu ya. Contohnya ini my method ya. My method contohnya my class, my method. Methodnya kita tulis seperti ini ya. Ini kalau method ini kita langsung dideklarasikan dalam satu kelas ini, Mas. Jadi ketika kita membuat kelas, kita membuat metode, pekerjaan yang dilakukan oleh metode tersebut langsung kita tulis di dalamnya kelas tersebut. Ada dua opsi sebenarnya. Ada yang bisa seperti ini boleh, ada juga yang modelnya seperti kita membuat fungsi itu. Jadi di dalam kelas itu metodenya hanya kita deklarasikan, kemudian implementasinya, function dimensionnya kita taruh di luar dari kelas ini. Tapi yang pertama, yang kiri dan kanan ini hasilnya akan sama, nggak ada bedanya. Cuma cara menulisnya itu berbeda ya. Ada yang jadi satu dengan kelas, ada yang di luarnya kelas seperti itu. Cara ngaksesnya pun, kalau ngaksesnya nggak ada perbedaan sama persis. Ya. Itu saja. Jadi jangan bingung loh kok ada seperti ini. Ini maksudnya kelas method yang kita miliki itu dideklarasikan, didefinisikan di luar dari kelas yang dibuat seperti itu. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini kelas yang dibuat di luar. Kita memiliki car contohnya ya, mobil kecepatannya berapa? Ini kan method ya. Method kemudian function definisinya kita taruh di luarnya kelas tersebut, karena kelas kan dari kurung buka ini sampai kurung tutup sampai di sini saja kan. Nah, kalau yang di sini kalau Anda lihat baru ini ditaruh di luarnya.
Cara untuk akses pun sama seperti yang awalnya tadi. Jadi tidak ada yang luar biasa di sini. Kita sudah berhasil membuat kelas yang mana kelas tersebut bisa kita deklarasi, yang mana metode di dalam kelas tersebut bisa kita tulis jadi satu dengan apa? Bisa jadi satu dengan kelas tersebut atau kita taruh di luarnya kelas tersebut. Nah, sebuah kelas itu lazimnya akan selalu memiliki yang namanya konstruktor dan destruktor, Mas. Ya. Nah, ini konstruktor itu adalah contohnya gini, kita memiliki kelas yang namanya myClass. Yang dinamakan konstruktor itu kita menulis myClass ini dengan langsung membuat metodenya sekalian langsung di dalamnya kelas tersebut. Jadi kalau tadi kan tidak ada, kalau Anda lihat di sini tidak ada konstruktornya ya. Kalau di sini ada konstruktor berarti kan char kan di sini ya. Char kemudian kurung buka kurung tutup kurung buka kurung tutup seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya konstruktor. Apa fungsinya konstruktor? Jadi ketika kita memanggil contohnya seperti myClass myObject ini secara otomatis, maka nanti konstruktor ini yang di dalamnya ada cout ini akan bisa langsung dipanggil di dalam programnya tersebut. Sehingga tanpa ngapa-ngapain cuma programnya seperti ini saja, maka dia akan menjalankan konstruktor ini yang mana di sini adanya hello world contohnya seperti itu. Jadi kalau ini kita running, maka kita akan memiliki cout hello world seperti itu. Ya. Kita juga bisa memberikan parameter masukan layaknya seperti fungsi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ingat, fungsi tersebut bisa memiliki function itu bisa memiliki parameter masukan dan parameter luaran. Kita akan membahas parameter masukan di sini, Mas. Jadi contohnya bagaimana sebuah kelas itu bisa memiliki sebuah kelas itu memiliki method yang mana metodenya itu memiliki parameter atau biasa disingkat dengan konstruktor parameter. Jadi kalau Anda lihat char, konstruktornya tetap char, jadi tadi sama persis, kemudian kurung buka, kurung tutup. Nah, di sini kalau tadi kan kosong ini ya. Nah, ini kan kosong ini, void atau empty. Ya, kita isi sekarang string x, string y, integer z. Ini yang dinamakan dengan konstruktor dengan parameter. Jadi konstruktornya memiliki parameter, Mas. Contohnya parameternya brand. Kita memiliki 3 variabel di atasnya ini, baru parameter yang kita miliki di konstruktor ini kita masukkan. X kita masukkan ke brand, Y kita masukkan ke model, Z kita masukkan ke year. Sehingga untuk mendefinisikan objek atau untuk mencetak objek-objek dari cetakannya tadi, dari kelasnya tadi, dengan cara yang sangat sederhana, dengan cara yang lebih intuitif, kita bisa menulis seperti ini. Char, nama objeknya apa, langsung kita tulis, Mas. BMW, tanpa seperti tadi. Kalau tadi kan kita isi satu-satu nih, ini kan agak repot kan gitu ya. Tapi kalau seperti ini kan kita lebih mudah ya. Jadi ketika kita mendefinisikan sebuah objek, maka kita langsung memberikan parameter parameter bawaannya apa kan seperti itu. Ini yang dinamakan dengan konstruktor parameter seperti itu. Nah, ini masih sama seperti konstruktor parameter. Kalau Anda lihat tadi, ini konstruktor parameternya, metodenya ini kita tulis langsung jadi satu di dalam kelas. Kalau yang di sini metodenya itu definisinya kita taruh di luarnya kelas tersebut. Tapi isinya sama. Jadi yang slide yang ini dan ini itu sama ya. Ini sama-sama kelas dengan konstruktor parameter, namun yang ini itu jadi satu di dalamnya kelas, yang ini di luarnya kelas, di dalamnya kelas. Tapi fungsinya sama, ngaksesnya juga sama, cuma beda penulisan ya. Ini kayak outside class, kalau yang di sini inside class, di dalamnya kelas tersebut. Jadi seperti itu. Ada titik dua kali ya, seperti itu. Jadi itu materi tentang kelas. Setelah ini kita akan mencoba mengimplementasikan di dalam program supaya lebih nyata apa sih guna fungsinya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya sudah membuka ya VS Code ya kosong ya. Kita akan mencoba mengimplementasikan bagaimana kita bisa menerapkan kelas di dalam program secara langsung ya. Kita coba sama-sama sekarang. Ya, include seperti biasa ya IO stream. Oke, kemudian using name space
standar, kemudian kita akan menggunakan main ya, seperti ini. Saya rapatkan aja. Oke, untuk membuat kelas tadi seperti dengan contohnya tadi, kita akan menggunakan contohnya kelas. Contohnya kita akan membuat contohnya motor gitu ya. Motor ya. Karena kita memiliki motor di materi microcontroller seringkali kita mengendalikan aktuator, contohnya motor, injektor, segala macam. Kita akan mengendalikan motor DC seperti ini. Ya, kelas ya. Setelah kelas motor DC, kemudian kita akan memberikan kurung kural buka, kurung kural tutup, kita akhiri dengan semicolon seperti ini. Ya. Kemudian kita private, kemudian ini kalau saya gini kan ini nempel gini ya. Kemudian public, kita tulis di dalam public ya. Motor DC ya. Motor DC itu kita akan membuat konstruktornya langsung ya. Berarti kita akan mengulanginya, motor DC ya, kurung buka, kurung kural buka, kurung kural tutup. Ya, Anda bisa lihat di sini saya membuat konstruktor motor DC ya, tapi masih kosong. Kemudian kita akan membuat destruktornya. Destruktor tadi di sana tidak kita bahas, tapi kita bisa langsung implementasikan di sini. Jadi tidak lengkap sebuah ini kalau konstruktor itu pasangannya dengan destruktor ya. Sama, hanya menambahkan tanda grill sign di sini. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita akan mencoba menampilkan di sini contohnya seperti ini dulu ya, ya, ini kalau kita kompilasi ya, saya build, bukan ini, rantas, kemudian kita build. Oke, terusnya nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah. Ini kalau kita terminal // apa namanya tadi, kelas ya, kelas CPP yang exe. Oke, kosong tapi tidak ada errornya. Ini yang kita harapkan. Nah, sekarang kita akan mencoba ya mengakses, kita akan meng-create objek dari kelas yang kita buat tadi. Contohnya kita punya motor DC yang kita taruh di roda kanan dan di roda kiri contohnya. Maka kita dengan sederhana kita akan membuat cetakannya sekarang. Kita boleh taruh di dalamnya program utama atau di luarnya, boleh saja ya. Sebenarnya saya tulis di luar ya, motor DC ya, spasi motor DC contohnya ya, motor DC yang kiri contohnya ya. Dan motor DC yang kanan, atau saya tulis di bawahnya aja, motor DC yang kanan. Ya, kita kompilasi ya. Tidak ada yang error lagi. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil membuat kelas ya, tapi masih kosong semua. Kemudian kita meng-create objek dari kelas tersebut. Ya. Tentu saja di sini masih kosong semua ya. Sekarang kita akan membuat atributnya. Supaya lebih rapi saya ginikan dulu ya. Yang ini dinamakan dengan di atasnya saja. Yang ini kita namakan dengan konstruktor ya, konstruktor. Yang ini dinamakan dengan destruktor. Oke. Selanjutnya kita akan membuat atributnya sekarang ya. Atribut atau apa tadi? Properties ya dari ini ya. Seumpama motor DC itu punya apa saja kan ya. Motor DC satu dayanya berapa, contohnya gitu ya. Berarti apa? Satu daya 12 volt segala macam, kita bisa menggunakan tipe data integer contohnya sama satu daya contohnya, satu daya. Ya, satu daya, kemudian apalagi selain satu daya, dia memiliki torsi contohnya kan ya. Torsi, dia juga memiliki motor DC itu satu daya, torsi, kemudian mungkin resistansi ya, atau resistansi kumparannya, atau resistansi tulis gini aja, resistansi coil. Nah gini aja resistansi, satuannya ohm ya, karena resistansi ohm itu biasanya ada komanya, maka kita akan membuat tipe data float di sini resistansi. Oke, ini atribut sudah kita buat dua sebagai contoh saja. Ini ada titik komanya. Kemudian kita akan mengakses atribut ini dari objek yang sudah kita buat tadi. Contohnya gimana? Contohnya kita akan membuat contohnya
motor DC yang kiri dot. Nah, ini dia memiliki 3 atribut tadi, ya. Apakah torsi, resistansi atau dia. Contohnya kita akan isi ya, motor DC yang kiri catu dayanya adalah berapa? 12 volt contohnya, 12 volt, ya kan? Kemudian selain catu daya dia juga punya tadi torsi ya. Contohnya torsinya adalah 2 Newton meter contohnya ya. Kemudian selain torsi dia punya resistansi karena dia float, mungkin kita bisakan 0,8 ohm contohnya. Ya, ini adalah voltase, contohnya satuannya adalah voltase, yang ini adalah satuannya adalah Newton meter, kemudian yang ini satuannya adalah ohm. Ya, seperti ini. Nah, tentu saja seperti yang tadi, kita bisa menampilkan menggunakan perintah cout ya. Informasi tersebut, contohnya motor kiri kan gitu ya, motor yang kiri titik 2 dia memiliki apa tadi, yang pertama adalah V ya, V in contohnya, atau powernya kan berapa kan gitu ya, ya V in catu daya kita isikan dengan V in nya ini contohnya motor DC kiri dot catu daya gini, kemudian kita sambung dengan apa, petik, kemudian kita update seperti ini, kita berikan koma, setelah itu apa, torsi ya, seperti ini, torsi itu adalah, kita tulis saja torsi gini ya, dari sini, dari sini. Nah, ini adalah saya paste, saya akan copy paste saja, copy paste di sini, dot, ini adalah torsi, kemudian di sini setelah torsi apa, resistansi tadi ya, resistansi, petik-petik, berikan seperti ini, kemudian kita berikan adalah resistansi, res, gini aja, dari sini sampai sini. Kalau dirasakan ini terlalu panjang, kita bisa gini mas, sebentar. Gini mungkin bisa enggak? Atau, ini sini aja. Ini kemudian ini di sini. Ini ya torsi, ini juga boleh seperti ini. Kemudian kita akan copy, paste di sini. Ini N-line. Belum ada petik tutupnya. Tutup, kemudian diakhiri oleh N-line. Nah, seperti ini. Saya kira nggak ada masalah ya. Kita bisa print out sekarang. Kita wait. Kemudian kita akan coba jalankan kelas X. Kita bisa lihat di sini motor kiri VI-nya adalah 12 ya, torsinya adalah 2, resistanya adalah 2. Resistanya 2. Oh, ini masih torsi, Ini adalah resistansi. Oke, kita kompilasi lagi. Maka kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan. Oke ya, seperti itu. Oke, sampai di sini saya kira sangat jelas ya bagaimana kita bisa membuat fungsi, kemudian kita membuat atribut. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya method ya. Method atau metode. Ya, bagaimana kita bisa membuat method ya? Jadi itu contohnya di sini motor DC bisa ngapain? Motor DC bisa kita putar ke kiri atau ke kanan, kita bisa on, bisa kita off, kita bisa putar sekian derajatnya kan gitu ya. Maka kita bisa mencobanya sekarang ya. Contohnya kita akan membuat fungsi ya atau metode run, contohnya clockwise ya. Kurung buka, kurung tutup, kurung karena buka, kurung tutup ya. Tanpa ini. Kita buat jadi satu ini. Jadi satu di dalam fungsi tidak saya taruh ruler, nanti kita coba sama-sama kalau mau taruh ruler. Kemudian ada run CCW counter clockwise, kita ingin memutar motornya berlawanan arah dengan jarum jam seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa mungkin void ya, stop contohnya seperti itu ya, atau kalau mau bahasa Indonesia juga boleh ya, putar contohnya, putar
putar, stop, ini juga nggak ada masalah. Dengan ini, contohnya 3 ini sudah ini kan. Nah, contohnya kalau kita ingin mengisi yang putar CW ya, ketika kita memanggil metode putar CW, maka akan ada perintah, contohnya motor diputar searah jarum jam ya. Motor berputar CW ya, kayak gini. End line contohnya. Ya, kita akan mengcopy paste, kita paste di sini. Oke, yang ini adalah counter clockwise, berlawanan arah jarum jam. Oke, sekarang karena kita sudah punya objeknya, kita tinggal mengakses metodenya sekarang, Mas. Dari sini ya, kita akses metodenya. Contohnya apa tadi? Motor kiri ya, motor kiri dot. Nah, Anda lihat sini kita punya berapa nih metodenya? Putar ya, putar CW, putar CCW, kemudian stop. Stopnya tadi belum kita buat ya, kita buat aja dulu. Yang CW dulu kita panggil ya. Putar CW itu adalah fungsi, jadi kita perlu menambahkannya seperti ini. Ya, sudah. Ya, setelah putar CW, kita akan memutar counterclockwise. Yang ini belum, kita tambahkan sekalian. Sebentar, saya paste yang oke. Tapi ini motor stop. Sorry. Motor stop. Oke. Kita kompilasi, rantas. Kemudian kita akan mencoba menjalankannya lagi. Oke, lihat. Ini yang pertama tadi, nggak ada masalah. Kemudian yang ini adalah motor berputar CW, motor berputar CCW. Yang stopnya belum kita panggil sekalian ya. Kita panggil di bawahnya ya. Ini adalah stop. Oke. Oke, seperti itu Mas ya. Nah, sekarang ya, saya kira ini sudah sangat jelas ya. Kita bisa selanjutnya merubah supaya kelas ini bisa memiliki konstruktor parameter masukan. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi ketika kita memanggil ini, maka kita harus kita bisa memiliki parameter ya, contohnya seperti itu. Nah, contohnya kita akan membuat langsung ya. Di sini ada apa tadi? Catu daya, torsi, resistansi kan gini ya. Ini saya taruh di atasnya saja. Atributnya ini saya taruh di atasnya konstruktor mungkin. Saya taruh di sini supaya ini saja. Contohnya sekarang ya, motor DC ini memiliki 3 atribut tadi. Atribut ini kita masukkan ke dalamnya parameter. Ya. Contohnya tadi integer ya. Contohnya catu daya itu saya karena nama variabelnya harus berbeda ya. Catu gini saja. Kemudian integer lagi underscore torque gitu ya, torku contohnya. Atau kalau nggak mau ribet gini aja ya, samakan aja catu daya tapi di depannya ada underscore-nya. Jadi berbeda. Yang ini dan yang ini sudah berbeda. Ya, kemudian yang ini adalah mungkin gini, resistansi ada underscore-nya tapi, dan yang terakhir adalah yang ini resistansinya bukan ya, saya keliru. Yang ini adalah float tadi, float spasi, kemudian yang di sini adalah torsi itu integer ya, underscore torsi contohnya. Kita berikan semicolon seperti ini. Oke, setelah itu ketika ini kita panggil, maka dia akan mengisi ya. Ketika kita konstruktor ini kita sudah miliki, maka kita bisa melakukan sekarang kita isikan catu daya akan diisi dengan underscore catu daya gini ya. Kemudian torsi akan kita isi dengan underscore torsi seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah resistansi akan kita isi dengan underscore resistansi.
Seperti itu. Oke, sekarang kita sudah memiliki yang namanya sorry. Semicolon, saya lupa tadi. Kita simpan. Sampai di sini kita sudah memiliki variabel untuk konstruktor parameter untuk konstruktornya. Selanjutnya kita akan mengakses, karena kalau seperti ini kita kompilasi, kemungkinan dia akan komplain. Coba ya. Kita rantas. Error ya, ada errornya karena apa? Sekarang kelas kita itu sudah memiliki parameter. Yang mana ketika kita create di sini dia belum memiliki parameter. Sekarang kita definisikan parameternya ya. Di sini contohnya berarti di 12, kemudian 2, kemudian 0,8 ya. Yang motor kanan juga sama, contohnya yang motor kanan ini 12 volt, tapi di sini adalah 4, yang di sini adalah 1,2, contohnya berbeda kan gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Motor di sisi kiri, motor di sisi kanan. Oke. Kita coba sekarang kompilasi lagi. Ya, tidak ada masalah. Jadi seperti ini ya, sehingga di sini tidak kita butuhkan lagi. Ya, ini bisa kita berikan komentar sehingga tidak dijalankan lagi. Tapi untuk mengisinya kita bisa langsung seperti ini. Ini yang dinamakan tadi dengan parameter masukan, Mas. Ya, seperti itu. Sorry, kelas dengan konstruktor parameter. Oke, seperti itu ya. Kita jalankan, hasilnya pun sama sebenarnya. Ya, sama ya, hasilnya sama. Atau kalau ingin lebih apa namanya, kita buatkan satu metode lagi, print out atau tampilkan spek, contohnya tampilkan atribut atau spek ya, nggak apa-apa ya, sama aja ya. Seperti ini, maka dia akan menjalankan ini apa tadi? Yang ini saya quote aja, yang ini sampai sini saya Ctrl X. Saya taruh di contohnya sebentar. Paste sini. Motor kiri. Kanan. Motor CCW ini yang itu tadi. Ini juga sama. Saya Ctrl X. Ya, saya tampilkan, saya taruh di sini. Sorry. Saya taruh di sini. Kemudian saya rapikan dulu. Yang ini tidak boleh, ini saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Jadi programnya akan sangat sederhana. Kalau Anda lihat di sini, ketika kita ingin menampilkan DC motor kiri ya, Anda bisa langsung motor DC kiri ya. Tampilkan atribut contohnya seperti ini saja. Maka dia akan bisa ini saja. Kemudian yang ini yang kanan, Anda bisa langsung menjalankannya. Oops, sorry. Ada yang error di sini. Oh, ini enggak ada ini. Tampilkan atribut, enggak ada yang kiri, tadi catu daya. Yang ini adalah torsi. Ya, tapi Anda sudah tahu ceritanya tadi seperti apa ya. Jadi ini saya modifikasi lagi supaya kita bisa lebih rapi. Oke, enggak ada masalah. Ya, kita akan coba lagi ya. Sekarang Anda lihat di sini. Motor berputar CW ya. Ini yang pertama ya. Sebentar. Atributnya belakangan ini supaya nggak tumpang tindih. Kita berikan ini aja cout. Contohnya di sini ada pembatasnya mau saya. Kita berikan pembatas seperti ini, Mas. Ya, kita berikan end line semicolon, kemudian kita duplikat, saya taruh di bawah sini. Kita kompilasi ulang. Kemudian kita akan mencoba membersihkan, kemudian kita jalankan. Ini dia hasilnya. Ini ya. Jadi ini yang kiri, ini yang kanan tadi, tapi ini message-nya masih yang kiri ini. Message-nya masih yang kiri. Message-nya masih yang kiri. Ya, tapi parameternya sudah kelihatan di sini ya. Motor kiri, yang motor kiri kanannya kita buang aja ini. Karena ini enggak selalu yang kiri kan. Nah, gini aja.
Oke, saya ulangi lagi. Class XC, lihat ya, sudah lengkap motor CW ya, 12412. Oke, seperti itu. Ya, saya kira yang terakhir belum ya, kita akan mencoba membuat satu method tapi kita taruh di luarnya ini ya. Kita coba sekarang metodenya kita taruh di luarnya. Oke, bagaimana kalau mau kita taruh? Contohnya kita buat metode ya, void ya. Apa ya? Tambah atribut. Motor itu bisa kita putar, kita pusat. Kemudian kita stop, kita apa lagi? Arahnya ya. Oh, tapi arahnya sudah tadi, Mas. Arahnya sudah tadi. Void motor itu metodenya kita apakan lagi? Bentar. Posisinya ya, kita set posisi porosnya sama dia berputar berapa derajat kan gitu ya. Contohnya di sini integer derajat, contohnya berapa derajat gitu. Seumpama dia motornya adalah motor stepper atau motor DC tapi dia punya kemampuan untuk itu contohnya. Ya, titik koma. Beda kalau di sini langsung kita berikan apa implementasinya. Sekarang kita akan membuat implementasi itu di luar. Caranya gimana? Caranya adalah motor DC ya, titik 2-nya 2 kali. Kemudian kita akan mengatur yang set post ini kurung buka ya, apa tadi? Integer derajat. Baru ini kita isikan di sini. Nah, kayak gini ya. Ya, motor DC set derajat. Sebentar, ini void kayaknya ya. Void. Nah, gini karena di sini juga ada voidnya ya. Void ini adalah parameter apa nama fungsinya, nama metodenya tadi. Kemudian ada parameter masukan. Selama ini kita cout kan ya. Set post titik 2 apa? Set post titik 2 derajat ya gitu ya. Contohnya dari sini ini adalah derajat titik 2 handline itu kurang apanya ini sebentar. Oh ini nggak di sini nih. Nah gini. Oh ini kurang ya. Petik. Nah gini dia. Nah derajat ini karena tadi belum kita ambilkan, sekarang kita tambahkan di parameter berikutnya ya. Contohnya derajat di sini. Oh karena dia nggak usah kita langsung gini aja. Oke ya seperti itu. Baru ini kita akses sekarang. Motor DC, motor DC yang kiri, dot set positionnya ya, kita inginkan berapa derajat ya. Contohnya 180 derajat contohnya seperti ini. Maka dia akan menampilkan seperti ini yang kiri ya, seperti itu. Terus saya taruh di atasnya gini ya. Kemudian kita kompilasi sama-sama. Harusnya nggak ada error, oke, nggak ada errornya. Kemudian kita jalankan. Oke, ya. Untuk yang ini, yang kiri, dia punya set post 180, yang di sini tidak ada. Nah, saya kira itu ya untuk mencoba apa namanya fungsi ya. Saya kecilkan seperti ini, mungkin ya. Dari sini ya. Kemudian di sini ya, atau saya jadikan sebelah kanannya, saya sembunyikan. Saya taruh di sebelah kanannya aja. Right ya, ini baris 1 sampai 40, yang ini sisanya seperti itu. Oke, mungkin ada yang terlewat ini. Oke, ini saja. Oke, saya kira sangat jelas bagaimana kita bisa mengimplementasikan kelas. Kita sudah juga berhasil membuat objeknya ya. Kemudian kita bisa juga menjalankannya dengan tidak ada masalah sama sekali. Oke, di sini kita akan langsung mengimplementasikan bagaimana kita bisa membuat sebuah kelas itu untuk microcontroller Arduino ya. Kemudian kita akan mencoba mengendalikan motor atas, motor kiri dan motor kanan contohnya ya, menggunakan IC L293 ya.
Nah, dengan cara yang sama yang mesti kita jelaskan tadi, ini sudah saya buatkan. Contohnya, kita akan membuat kelas motor DC sama seperti tadi. Namun parameternya saya ganti ini, Mas. Parameternya adalah pinnya ini kalau yang saya. Jadi saya tidak akan yang mengatur tadi saya gunakan sebagai metode, tapi untuk parameter konstruktornya itu saya definisikan pinnya karena ada kalanya pin ini berubah-ubah. Gitu ya. Jadi motor DC ya kita akan membuat 3 variabel ya pin A, pin B, pin enable ini A ya in A, in B, enable maksud saya gitu. Kemudian ini adalah konstruktor dengan parameter, kemudian ini adalah atributnya ya. Kemudian di sini yang ini adalah metodenya. Metodenya adalah begin, ini gunanya untuk mengaktifkan pin-pin digunakan sebagai output contohnya, ya kan? Kemudian di sini ada run clockwise ya, analog saya menggunakan motor itu saya putar clockwise searah jarum jam contohnya. Ya, ini adalah method ya, methodnya namun saya tulis kita langsung implementasikan, kita buat function definition di dalam kelas tersebut, tidak saya taruh di luarnya seperti yang sudah kita coba sebelumnya. Kemudian setelah kita membuat cetakan atau kita membuat kelasnya seperti ini tadi, maka kita bisa melanjutkan, kita akan mencetak objeknya. Contohnya kita objek motor DC, motor yang kiri ya, itu terkoneksi pada pin 11, 10 sama 9. Yang di sini saya matikan dulu yang kanan. Ya. 11, 10, 9. Jadi pinnya adalah 11, 10, 9 ya. Kalau Anda lihat di sini saya menggunakan pin yang ada PWM-nya semua di sini. Jadi saya dengan luasa bisa mengendalikan kecepatannya motor ini nanti. Saya lupa. Apa? Ya, saya menggunakan untuk simulasi. Entah kenapa di beberapa versi Proteus sebelumnya saya tidak berhasil. Namun di Proteus yang versi berapa ini? 813 SP0 ini saya berhasil memakai channel PWM. Jadi kalau Anda ingin mencoba ya silahkan menggunakan Proteus yang terbaru yang 813 ya SP0 seperti saya. Seperti itu. Kita create objeknya, setelah kita create objeknya maka kita bisa menjalankan metode bikin menggunakan metode run ccw ya. Kita kompilasi dulu. Ini jamnya adalah 24.9, saya masukkan di sini coba. Ya, pastikan 20.49. Oke, benar yang ini berarti saya klik OK, kemudian kita klik balik. Nah, lihat motornya berputar ya. Seperti itu. Kalau Anda belajar di materi antarmuka, maka Anda akan mendapatkan gambaran cara jelas sinyal PWM itu kita bisa gunakan untuk mengatur kecepatan motor ini. Atau kalau kita curiga bagaimana dengan bentuk sinyal PWM-nya, kita bisa apa ini? Yang PWM itu saya set di pin apa tadi? Bentar, saya lihat dulu di methodnya. Analog write pin A ya. Yang B-nya digital. Berarti yang analog itu yang PWM-nya yang ini. Berarti di pin A berarti yang 11 berarti yang ini benar ya. Kemudian kita akan play dia. Kemudian kita akan melihat ini sinyal PWM-nya dia. Yang lainnya saya matikan aja supaya nggak mengganggu. Ya, 1, kemudian ini DC benar. Ini DC skalanya sekarang. Skalanya kita atur lebih tinggi. Seperti ini, frekuensinya kita lebih lebarkan supaya nyaman lihatnya. Oke. Ya, ini berapa ini? 50% ya. Kalau di sini 50% itu saya bisa berapa ini? Duty cycle-nya ada 128. Oke, berarti dia maksimalnya 256 ini. Berarti maksimal duty cycle-nya adalah 256. Atau kita juga bisa jadi PWM itu kan dari 0 sampai dengan 255. Separuhnya adalah 128 ya. Ya, 128. Makanya di sini 50%. Kalau kita ingin PWM yang kecil, kalau 50%-nya kan dia kecepatannya 83 ya. Kalau maksimal contohnya 100%, maka coba kita stop dulu. Kita ganti di programnya jadi 100% ya, atau di sini kita set dengan 255. Kita kompilasi lagi, kita build menggunakan platform IO build. Oke. Kemudian kita jalankan langsung. Oke.
Lihat di sini nggak ada low-nya sama sekali, dia on terus gitu. Ya, kalau Anda lihat kecepatannya maksimal 165. 166 ini maksimal sudah. Ya, seperti itu. Inilah yang membuat motor ini kecepatannya maksimal karena kita maksimalkan BBM-nya. Atau kalau ingin kecil, contohnya tadi separuhnya adalah 128, seperempatnya 128 dibagi 2, berarti 64 ya. 64-an ya. Kita kompilasi sekarang. Seperti itu. Kita akan coba lihat sinyalnya. Anda lihat di sini. Ya. Nah, ini kecil ya. Seperempatnya saja di sini. Ya, atau kalau ingin 75% segala macam, Anda bisa tinggal merubah-rubah. Jadi di sini konsekuensinya motornya akan berputar kecepatannya seperempatnya. 41 dari berapa? 166 ya tadi ya. Seperempatnya nih. Nah, seperti itu Mas. Jadi metode kita sudah berhasil ya. Kita bisa menyalakan motor run clockwise. Benar nggak tadi clockwise? Clockwise arah jarum jam. Benar ya? Kalau ingin membuat counter clockwise ya, tinggal dimodifikasi di sini kan ya. Tinggal kalau mau membuat ini ya, motornya contohnya void ya, run counter clockwise ya, counter clockwise. Kemudian uin 16 ya, duty samakan dengan di bawahnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah kita buat di dalam. Tadi kalau mau di luar sama, kita bisa membuat metodenya di luarnya. Caranya gimana? Tadi seperti ini, run apa namanya? Void motor DC, sorry. Motor. Nah, gini, nggak ada autocomplete-nya. Saya tulis saja motor underscore DC. Nah, gini. Kemudian kita punya yang CCW, iya. Kemudian kita punya UIN 16 duty harus sama persis, ya kan? Baru kita buatkan. Nah, kita bisa copy paste dari sini. Copy paste ke sini. Pastikan dia rapi dulu. Oke. Untuk berputar arah, berarti yang kita berikan PWM adalah yang B ya. Berarti yang analog white, ini yang B, yang ini yang A. Gini dia. Oke, build. Tadi masih run CW ya. Contohnya kita run CW selama 1 detik, mungkin delay contohnya 1 detik ya, 1000 berarti. Baru kemudian dia harus berputar berkebalikan contohnya. Kita duplikat seperti ini ya, maka kita akan memiliki yang counter clockwise, kecepatannya juga kecil. Kita kompilasi. Oke, jadi kita bisa mengatur arah putarannya, kecepatannya juga sudah kita kendalikan. Oke, seperempatnya seperti ini. Ya, ini berlawanan arah, counter clockwise sudah. Ya, tapi belum berhasil, dia akan kembali lagi. Nah, seperti itu. Ya, sinyalnya hilang karena dia kita delete tadi. Sebentar. Ya. Kok enggak kembali sinyalnya? Kemana sinyalnya ini? Tapi bisa ya. Ini setiap 1 detik sekali dia akan berputar arah. Sebentar, kenapa kok dia nggak mau ini? Tadi tidak saya masukkan ke ini. Jadi dia hanya 1 kali saja searah jarum jam, kemudian belak jam. Tidak masuk klub, makanya nggak bolak. Tapi saya kira sudah sangat jelas. Ya, untuk yang kedua, contohnya kalau kita punya motor yang kedua tadi, karena kita sudah punya cetakannya kan gitu ya, dengan kelas tadi, maka kita bisa menulis motor kanan, motor kiri, motor depan, motor belakang, terserah. Pin koneksinya kita hubungkan kemana? Contoh di sini 657. Kalau Anda lihat di sini saya punya ya 657 ya seperti itu. Kemudian dengan cara yang sama kita akan aktifkan ya motor kanan, bikin seperti ini. Ya, contohnya yang ini maksimal ini ya, maksimalnya adalah
berapa tadi? 255 ya. Maka dia akan berputar maksimal seperti itu. Oke, gini aja. Kita kompilasi. Anda lihat ya, reusable. Jadi saya tidak perlu menulis semua perintah ini lagi, Mas. Nah, yang ini nggak perlu ditulis lagi. Kita sudah menulis satu kali, tapi ketika kita memiliki motor 1, 2, dan berikutnya, kita dengan cara dengan sangat mudah kita bisa langsung menggunakannya seperti itu ya. Kita play sekarang. Oke. Belum aktif. Apakah ada masalah? Coba kita lihat lagi. Motor ini 657. Sebentar. 657 bener ya? Motor kanan, motor kiri. Coba saya kompilasi ulang sih. Oh, sorry, karena ini ada ininya ya. Dia nunggu delay nih tadi. Jadi butuh sedikit waktu. Coba kita jalankan aja. Jadi mungkin sudah jalan tapi belum sampai. 1 detik dulu kita tunggu. 1 detik, 2 detik. Ini 1 detik berputar balik, ya kan? Kemudian detik ketiga baru dia harusnya, nah ini baru berputar. Seperti itu. Tapi ini kecepatannya maksimal ini. Ya, 166 kalau nggak salah di sini RPM-nya. Oke, 166. Oke, saya kira itu sangat jelas ya bagaimana kita bisa menerapkan kelas ya di dalam program kita. Kita sudah coba di komputer, kita juga sudah coba di microcontroller. Semoga bermanfaat ya aplikasi materi tentang kelas pada bagian C++ Object Oriented Programming. Terima kasih. Oke, untuk dokumentasi mungkin ininya saya tampilkan semuanya supaya kelihatan. Kemudian programnya juga saya tunjukkan seperti ini. Ya, ini saya taruh di with right, ya. Ini yang kiri, ini sisanya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kira Anda bisa mencobanya langsung nanti. Oke, terima kasih. Saya kira itu.